Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mengapa Dajjal digelari Al-Masih seperti Nabi Isa? Ini penjelasannya. Banyak yang bertanya, mengapa Dajjal diberi gelar Al-Masih Ad-Dajjal atau Al-Masihul Dajjal, gelar yang juga melekat pada Nabi Isa alaihissalam. Dajjal adalah sosok manusia kafir dan pembawa fitnah terbesar bagi manusia. Tidak ada ujian terbesar selain fitnah Dajjal. Apa sebenarnya makna Al-Masih? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Al-Masih secara bahasa berarti menghapus atau pergi mengembara. Kata Al-Masih juga memiliki makna lain tergantung pada kalimat selanjutnya. Menurut tafsir Al-Munir, kata Al-Masih berarti keberkahan yang diberikan kepada Nabi atau orang yang meniadakan kezaliman. Nabi Isa memiliki gelar Al-Masih karena Allah mengembalikan kekuasaan bumi yang sebelumnya hilang dikuasai oleh Dajjal berdasar penafsiran dari kalangan ahlul kitab. Namun, apabila Al-Masih dikaitkan dengan Dajjal, maka maknanya berbeda. Dalam beberapa riwayat memang terdapat sebutan Al-Masih untuk Dajjal sebagai berikut, yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dalam salatnya dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis di atas, makna Al-Masih yang dikaitkan dengan Dajjal justru memiliki makna yang negatif. Mengutip tesis berjudul Dajjal dalam Al-Quran dan Hadis, Ibnu Atsir mengungkapkan, Dajjal dinamakan Al-Masih karena satu matanya terhapus. Menurut akar kata Al-Masih adalah siyahah, dari kata saha, yasihu, siyahatan, artinya berkelana di muka bumi, menjelajahi dan mendatangi berbagai penjuru bumi. Nabi Isa adalah nabi yang tidak punya tempat tinggal tetap. Beliau mengembara dan berdakwah di antara Bani Israel di berbagai penjuru. Pada zaman itu, 12 suku Bani Israel telah terpencar karena mengungsi akibat agresi berkali-kali dari Babilonia Romawi dan bangsa-bangsa lain terhadap Yerusalem. Maka Nabi Isa mendatangi setiap suku dan mendakwahi mereka di tempat bermukimnya masing-masing. Terang Alimin Mukhtar dikutip dari Hidayatullah. Dajjal juga diceritakan gemar mendatangi seluruh penjuru bumi dan mengembara kemana-mana. Ia dikaruniai kemampuan ajaib untuk berpindah tempat dengan sangat cepat. Ada banyak hadis yang menceritakannya, tapi tujuan Dajjal adalah menimbulkan fitnah dan kerusakan. Tidak ada tempat yang selamat dari kunjungannya kecuali Mekah dan Madinah. Inilah makna Dajjal Al-Masih. Karena itu, tidak ada nabi yang paling tepat untuk berhadapan dengan Dajjal kecuali Nabi Isa. Seluruh sifat mulia beliau diputarbalikkan oleh Dajjal. Maka beliau pantas diturunkan di akhir zaman untuk membersihkan namanya dan membunuh si pembohong itu. Demikian penjelasan makna Al-Masih yang melekat pada dua sosok yang saling bertentangan, Al-Masih Ad-Dajjal dan Isa Al-Masih. Alasan mengapa Dajjal takut dengan surat Al-Kahfi. Alasan mengapa Dajjal takut dengan surat Al-Kahfi penting untuk diketahui setiap muslim. Pasalnya, hal ini terkait dengan bagaimana cara menghindari fitnah Dajjal di akhir zaman.
Umat Islam telah diperingatkan bahwa Dajjal akan membawa berbagai fitnah di akhir zaman. Beberapa fitnah ini secara tersirat diumpamakan dalam kisah di Al-Quran, yakni dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi memang mengandung banyak pelajaran dan kisah-kisah penuh hikmah. Mulai dari kisah-kisah penghuni gua Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kisah Zulkarnain dan Ya'jud dan Ma'jud, hingga peringatan hari kebangkitan. Surat ini diturunkan di Mekah dan tergolong surat Makkiyah yang terdiri dari 110 ayat. Lantas, mengapa Dajjal takut dengan surat Al-Kahfi? Dilansir dari Ummah, setidaknya ada 4 cobaan atau fitnah Dajjal di akhir zaman. Antara lain adalah cobaan keimanan, kekayaan, pengetahuan, dan cobaan kekuasaan. Bila waktu tiba, Dajjal akan meminta manusia termasuk orang-orang mukmin untuk menyembahnya dan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Dajjal akan memberikan kekuatan untuk menghentikan hujan dan menggoda manusia dengan kekayaannya. Berikutnya, Dajjal akan menggoda manusia dengan segala pengetahuan yang dimilikinya serta akan mengendalikan sebagian besar manusia di bumi dengan kekuasaannya. Semua godaan tersebut tersirat dan tersurat dalam surat Al-Kahfi. Namun, masih ada cara untuk dijauhkan dari goda dan fitnah Dajjal. Hal itu seperti tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 28, yakni kaum mukmin harus bersabar setiap waktu, ikhlas dalam beramal. Dajjal sendiri dipersonifikasikan sebagai sosok makhluk penyebar fitnah terbesar yang dihadapi umat Islam di akhir zaman. Dia dikenal pendusta dan perusak akidah umat. Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal ini. Beruntung, beliau juga mengajarkan amalan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Salah satu cara yaitu dengan membaca dan mentadaburi surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Beliau SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak akan memudaratkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Reaksi lain menyebutkan, barang siapa yang membaca 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah juga bersabda, barang siapa di antara kalian yang mendapati Dajjal, hendaklah dia membacakan ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi kepadanya, karena bacaan itu melindungi kalian dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan 3 hadis tersebut, umat muslim mengetahui telah ada cara untuk menghindari fitnah Dajjal di akhir zaman. Oleh karenanya, bisa disimpulkan bahwa itulah alasan mengapa Dajjal takut dengan surat Al-Kahfi. Di samping itu, menghindari fitnah Dajjal juga bisa dilakukan dengan cara selalu menguatkan akidah, ibadah, amal, ilmu, istisadiyah, dan jismi, karena itu adalah izzatul Islam. Demikian kisah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga kita semua benar-benar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.